Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Atlantis adalah Majapahit. Ini bukanlah omong kosong belaka, tapi memang kerajaan Majapahitlah yang pantas disebut sebagai kota dengan peradaban tinggi itu, yang konon tenggelam dan sirna sebab bencana yang luar biasa besarnya. Ada beberapa alasan yang membuat penilaian ini sangat akurat dan tidak terbantahkan. Yang pertama, dari segi pengertian, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kota Atlantis. Kerajaan Majapahit sangatlah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi kejayaan dan kebesaran peradabannya. Kemudian yang ketiga, dari sisi sejarahnya yang melegenda, bahwa meskipun keduanya sangat dinilai sebagai kota atau negeri dengan kejayaan dan kebesaran peradabannya, nyatanya sama sekali tidak menyisakan bukti atau fakta yang mendukung. Yang keempat adalah kesimpulan orang-orang sesudahnya yang memiliki kesimpulan yang sama soal Atlantis dan kerajaan Majapahit, yaitu kota besar, peradaban tinggi, dan legendaris. Keduanya sama-sama menjadi mitos, tetapi sangat dipercaya ia ada dan pernah berdiri di suatu kala. Mari kita jelajah satu persatu apa yang disebut dengan kota Atlantis. Sumber pertama yang bicara kota ini adalah Plato. Ia menggambarkan kota Atlantis sebagai kota besar dengan peradaban yang sangat tinggi. Namun karena adanya bencana alam yang mengerikan, ia kemudian tenggelam, dan tinggallah ia kemudian menjelma sebatas legenda yang antara ada dan tiada. Lalu bagaimana dengan Majapahit? Kerajaan ini pun demikian. Para penutur sejarah menggambarkannya dengan istilah yang terkenal, sirna kertaning bumi, yang artinya sirna ditelan bumi. Memang para pakar memakai istilah ini dengan kode tahun dan penanggalan sejarah akhir keruntuhan Majapahit. Tetapi menurut saya sudah sangat jelas apa yang dimaksud sirna kertaning bumi, yaitu hilang, lenyap, atau sirna. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Sederhana saja, peninggalan-peninggalan Majapahit sangatlah minim. Bukan hanya secara fisik berupa bangunan, tetapi juga secara peradaban dan tokoh-tokoh utama di dalamnya pun sangat minim. Taruhlah sosok Gajah Mada. Hingga kini tidak ada satupun yang mengetahui biografi siapa dia sebenarnya. Dan lagi, kenyataannya beberapa peninggalan Majapahit masih terpendam di kedalaman bawah tanah, dan hingga sekarang masih belum ditemukan, kecuali hanya sedikit saja. Namun dari sedikit tersebut, diyakini sisa peninggalan yang lebih besar ada terpendam di bawah tanah. Terlepas apakah Majapahit benar-benar representasi kota Atlantis dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa kita adalah bangsa yang tanpa bangunan sejarah. Kita ini adalah bangsa yang tidak pernah mengenal jati diri masa lalunya sendiri. Seberapa besar kita mengenal sejarah Majapahit, kenapa kita tidak membangga-banggakannya, bahkan dijadikan landasan spirit bangsa segala? Apa yang dapat diambil dari kerajaan Majapahit yang bahkan sejarah lengkapnya saja kita tidak tahu sama sekali, kecuali hanyalah gembar-gembar kebesaran yang tidak ada bukti dan faktanya sama sekali itu. Simpel saja, siapakah Mahapati Gajah Mada sesungguhnya? Benarkah ia memang betul sosok panglima yang kuat, cerdas, dan punya cita-cita besar? Kalau memang benar, dari mana kita mengetahuinya itu benar, jika sejarah hidupnya saja tidak diketahui oleh sejarah? Dalam beberapa kasus, peninggalan sejarah kita mengenai Majapahit ditelantarkan. Apa yang sudah kita perbuat dengan sisa peninggalannya? Sama sekali tidak ada perhatian berarti, baik oleh pemerintah dan rakyatnya. Yang miris lagi, banyak sejarah yang menurut saya sangat sarah pecah belah, yaitu mengenai kedurhakaan Sultan Raden Patah pada Raja Brawijaya yang konon katanya menyerang Majapahit hingga menyebabkan kehancurannya.
juga dikatakan sampai-sampai dibilang menghancurkan peninggalan-peninggalan Majapahit. Padahal secara faktanya banyak peninggalan non-Islam yang masih eksis di Nusantara. Bukti bahwa tidak ada bukti logis bahwa pernah ada pertikaian antara kerajaan Demak dan Majapahit. Sampai saat ini kita belum pernah mencoba mengeja dan menguji pandangan ini, sekalian menguji kebenaran Majapahit dengan peninggalannya. Namun akhir-akhir ini ada kabar yang mengguncangkan dunia. Para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia. Hingga kini cerita tentang benua yang hilang Atlantis masih terselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka, meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para arkeolog atau oceanographer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebut benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar yang bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Maka tidak heran jika ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Sekitar 11.600 tahun yang lalu, benua itu tenggelam diterjang banjir besar. Seiring berakhirnya zaman es, para peneliti Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia, kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Umar Anggara Jeni. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, jika memang benar ada, adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian biomolekuler, penduduk asli Pulau Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 6.000 tahun yang lalu.